Apakah slide-nya bisa kelihatan? Bisa kita. Oke, Kak. Jadi selamat sahabat untuk semuanya saudara-saudara yang ada di Zoom. Sahabat ini kita akan melanjutkan pembahasan sekolah sahabat kita dari buku Kebahagiaan Sejati bab 11 tentang hak istimewa dari doa. Dan sebelum kita lanjutkan untuk paragraf selanjutnya, kita akan review singkat dulu kutipan-kutipan paragraf yang sudah kita bahas sahabat lalu ya. Jadi di paragraf pertama ini dibilang bahwa untuk memiliki hubungan yang nyata dengan Bapa, kita perlu mencurahkan hati kita kepada Tuhan kan, yaitu dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus mengatakan sesuatu apapun curahan isi hati kita kepada Tuhan tentang kehidupan kita yang sebenarnya. Yaitu kita sudah belajar kemarin, yaitu adalah dengan berdoa. Dan apa itu doa? Di kutipan ini dibilang doa itu adalah pembukaan hati kita kepada Bapa seperti kepada seorang teman. Jadi kalau seperti kepada seorang teman, dan teman itu kan orang yang pastinya kita sudah kenal. Jadi artinya kita berdoa kepada Tuhan seperti memang kita benar-benar mengenal Tuhan kan. Jadi kita kalau mengenal orang itu artinya pasti kita sudah percaya kan sama orang itu. Dan doa itu artinya membuka hati seluruhnya, isi hati kita, curahan hati kita sama Tuhan. Bukan berarti kita perlu untuk memberitahukan kepada Tuhan siapa kita sebenarnya, tetapi agar kita bisa menerima Dia. Karena doa itu bukan membawa kita, Tuhan itu datang kepada kita, tetapi membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan Yesus juga di bumi ini, di dunia, Dia juga mengajari murid-muridnya untuk bagaimana cara untuk berdoa. Karena Tuhan tahu bahwa doa itu sangat penting kan. Dan kita sudah juga belajar Tuhan Yesus sendiri waktu di dunia ini dia itu sering berdoa kan. Dan kalau sering, mungkin masih ada yang ingat, kalau sering itu artinya apa? Ada frekuensinya tinggi dan teratur. Itu ya betul Kak. Cuman ada yang lebih tepat lagi Kak. Kalau Tuhan Yesus itu sering berdoa, kata sering itu artinya apa Kak? Satu kata. Selalu. Kebiasaan. Boleh bisa Iya, dibilang kebiasaan. daily nggak? Apaan Tirli? Sorry. Bisa dibilang daily nggak? Iya bisa nanti. Dibilang kata Karoi tadi bilang karakter kan ya Kak. Sehari-hari kan, daily kan. Atau bisa dibilang habit kan. Jadi salah satu habit dari Tuhan Yesus yang membuat Tuhan itu bisa memiliki kekuatan agar dia tidak jatuh dan nggak berdosa, karena Tuhan itu selalu berkomunikasi atau sering berkomuning dengan Bapaknya kan. Dia selalu bergantung pada Bapaknya, karena dia juga itu sama seperti kita. Dia itu juga dihina, dicobai, tapi kenapa dia tidak pernah jatuh dalam dosa? Inilah kuncinya. Karena dia itu sering berdoa kepada Bapaknya. Dan waktu di Getsemani yang Tuhan lakukan juga adalah dia berdoa tak henti-hentinya kan sama Bapa. Tuhan berdoa kepada Bapaknya agar dia diberikan kekuatan untuk menyelesaikan tugasnya dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena dibilang di sini doa itu dibilang adalah suatu kebutuhan dan hak istimewa. Dia menemukan penghiburan dan sukacita saat dia berkomunikasi kepada Bapaknya. Nah, Tuhan saja butuh, apalagi kita kan manusia yang berdosa. Makanya Tuhan itu benar-benar adalah contoh atau teladan kita dalam segala hal. Jadi dengan selalu melihat kepada Tuhan, habit atau karakter Tuhan, tabiat Tuhan, sehari-hari, itulah yang kita perlu contohi karena kita mau kan semua seperti Tuhan Yesus kan yang tidak berdosa. Makanya salah satu habit Tuhan itu adalah dia sering berdoa tak putus-putus sama Bapaknya. Dan di kutipan selanjutnya juga dibilang di sini dibilang bahwa setan selalu berusaha untuk menggoda kita agar kita lalai untuk berdoa sehingga kita mudah untuk berbuat dosa kan. Setan mau agar kita tidak menggunakan hak istimewa
atau kebutuhan yang sebenarnya kita sangat butuhi, yang Tuhan sudah berikan sama kita. Karena setan tahu, dibilang tanpa doa yang tak henti-hentinya dan ketekunan memperlihatkan kita berada dalam bahaya tumbuh ceroboh dan menyimpang dari jalan yang benar. Makanya di kutipan sebelumnya dibilang, malaikat saja heran sama kita manusia, fana yang berdosa, yang mau dikasih berkat sama Bapa, tapi begitu sedikit iman dan sedikit untuk berdoa. Padahal dibilang malaikat saja suka untuk bersujud di hadapan Tuhan, senang dekat sama Tuhan, dan untuk berkomunikasi dengan Bapaknya, itu adalah suatu berkat dan suatu sukacita yang tertinggi kan untuk mereka. Dan bahkan Bapak saja mau menunggu kita untuk mau kasih berkat yang penuh kelimpahan kan dibilang. Tapi kita malah yang enggan untuk mau komunikasi dengan Bapak. Jadi inilah ya sahabat lalu yang kita sudah pelajari bahwa penting sekali untuk berdoa ya. Oke, jadi sahabat lalu kita sampai paragraf di sini dan kita akan lanjut ya ke paragraf selanjutnya. Dan seperti biasa kita akan baca bergantian. Mungkin dari Kak Roy boleh baca Kak. Oke. Ada beberapa kondisi tertentu di mana kita dapat berharap bahwa Bapa akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Salah satu yang pertama adalah kita merasakan kebutuhan kita akan bantuan darinya. Dia telah berjanji, aku akan menuangkan air ke atasnya yang haus dan banjir di tanah yang kering. Yesaya 44 ayat 3. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, yang merindukan Tuhan, mungkin yakin bahwa mereka akan dipenuhi. Hati harus terbuka terhadap pengaruh roh atau berkat Tuhan tidak dapat diterima. Kebutuhan besar kita sendiri merupakan argumen dan memohon paling fasih atas nama kita. Tetapi Tuhan harus dicari untuk melakukan hal-hal ini bagi kita. Dia berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Oke, thank you Kak Roy. Apa Kak Roy bisa menjelaskan dari kutipan ini yang Kak Roy bisa dapat? Iya. Agak hilang-hilang suaranya kita terakhir, nggak terlalu kedengaran, tapi mungkin mau kasih kita kesempatan komentar ya. Ini mungkin jadi ayat Matius 7 ayat 7 ini luar biasa yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus saja yang sangat disayangkan, dicintai oleh Bapa, tapi Bapa mau kasih untuk kita, untuk keselamatan kita. Jadi jangan ragu akan kasih Tuhan, apakah Tuhan akan menjawab doa-doa kita kalau kita memohon padanya, atau kita apalagi kalau kita meminta pengampunan dosa, kita mau meminta hati yang baru, kita mau untuk tinggalkan dosa, kita mau untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau permintaan kita untuk keselamatan kita dan orang lain, jangan ragu untuk kita minta. Karena Tuhan saja mau memberikan, Tuhan Yesus, anaknya dan segenap isi surga, mau dia berikan untuk keselamatan kita dan kebahagiaan kita. Itu jadi kekuatan bagi kita bahwa dia mau juga untuk menjawab doa-doa kita. Itu mungkin poin yang kita bisa tambahkan, ya, tekankan. Ya. Iya, thank you Kak Roy. Iya ya, jadi benar ya. Jadi dibilang kan di sini juga yang udah di bold, dibilang salah satu yang pertama adalah kita merasakan kebutuhan kita akan bantuan darinya. Jadi kondisi pertama di mana kita berharap bahwa Bapa akan mendengar dan menjawab doa kita adalah di mana kita betul-betul nggak merasakan kita butuh nggak akan bantuan Tuhan itu. Apa kita ada nggak merasakan kalau kita tuh benar-benar butuh bantuan dari Tuhan, dan apakah saat kita mencurahkan
hati kita sama Tuhan, memohon sama Tuhan, apakah di situ kita betul-betul merasa butuh bantuan Tuhan atau tidak, atau kata Kak Roy tadi juga bilang, apakah kita masih ragu-ragu atau tidak, apakah kita percaya sama Tuhan atau tidak kan. Jadi kalau hati kita nggak terbuka sepenuhnya sama Tuhan, kalau masih ada keraguan, belum benar-benar percaya sama Tuhan, berkat Tuhan dibilang juga apa? Tidak dapat diterima kan di sini dibilang. Makanya dibilang di sini, tetapi Tuhan harus dicari kan untuk melakukan hal ini bagi kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan nanti kita juga di kutipan selanjutnya akan belajar apa sih syarat penerimaan agar doa kita tuh dijawab sama Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada lagi yang mau menambahkan dari kutipan ini. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Apakah Aunty Early boleh baca? Oke. Jika kan? Iya. Jika kita menganggap kejahatan di dalam hati kita, jika kita berpegang teguh pada dosa yang diketahui, Tuhan tidak akan mendengarkan kita. Tetapi doa dari orang yang menyesal, jiwa yang menyesal selalu diterima. Ketika semua kesalahan yang diketahui diperbaiki, kita mungkin percaya bahwa Tuhan akan menjawab permohonan kita. Pahala kita sendiri tidak akan pernah memuji kita demi kebaikan Bapa. Kelayakan Yesuslah yang akan menyelamatkan kita, darahnya yang akan menyucikan kita. Namun kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dalam mematuhi persyaratan penerimaan. Nah, oke. Mungkin nanti Early ada yang Aunty Early dapat dari kutipan ini. Ya, memang benar ya. Bagi kita yang mempunyai kejahatan di dalam hati, punya dosa, Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Tapi kalau misalnya kita menyesal, kita berdoa, memohon, mengaku salah, lalu memperbaiki, Tuhan akan menjawab. Tapi bagaimana kalau kita menyesal, terus kita buat lagi? Udah jatuh lagi gitu ya. Pahala sendiri itu namanya ini ya, bangga. Padahal itu kepunyaan Tuhan, bukan punya kita kalau misalnya berbuat baik itu. Padahal itu punya Bapa kan. Pahala kita sendiri nggak akan memuji kita. Dan demi kebaikan Bapa. Dan ya karena Yesuslah yang seharusnya layak, yang kebaikan Yesuslah. Jadi kelayakan Yesuslah yang menyelamatkan kita dengan darahnya, yang menyucikan kita. Itulah persyaratan untuk ini ya, dalam diterima ya. Iya. Betul, thank you Aunty Early. Iya, jadi benar di kutipan ini bilang kalau masih ada kejahatan di dalam hati kita, masih berpegang teguh pada dosa yang diketahui, atau seperti mungkin masih ada dendam sama orang lain, masih ada masalah sama orang lain yang belum terselesaikan, atau masih bertengkar mungkin sama orang lain, masih suka ngomong kejelekan sama orang lain dan lain sebagainya. Dibilang di sini Tuhan nggak akan mendengarkan doa kita kan. Tetapi dibilang doa dari orang yang menyesal, jiwa yang menyesal selalu diterima. Nah, jadi dibilang lagi, kalau memang semua kesalahan sudah diperbaiki, tapi jangan berpikir bahwa itu semua menjadi suatu kepujian kan untuk kita, yang tadi Aunty Early juga sudah jelaskan. Itu bukan suatu pahala untuk kita. Karena kelayakan Tuhan Yesus lah kan yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus lah yang
menyucikan kita, yang menyelamatkan kita. Itu semua bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Namun kita juga memiliki pekerjaan yang harus dilakukan kan dalam mematuhi persyaratan agar doa kita bisa diterima kan. Dan agar doa kita didengar, agar Tuhan bisa menyucikan dan menyelamatkan kita, ada beberapa elemen yang harus dilakukan untuk persyaratan penerimaan. Dan yang pertama itu adalah tadi ya, Andero juga sudah bilang, yaitu menyesal dan mengakui dosa kita kan. Mungkin Auntie Early tadi juga kayak, oke, udah mengakui gitu, menyesal. Tapi mungkin masih jatuh lagi. Dan kita tadi kemarin sudah belajar kan sahabat lalu, mungkin kenapa kita jatuh-jatuh terus, mungkin kita masih kurang dalam berdoa kan nanti. Mungkin masih belum sepenuhnya bergantung sama Tuhan, belum communing dengan Tuhan, belum submit kan, belum benar-benar ya bergantung ya sama Tuhan. Jadi itu mungkin kenapa kita masih jatuh-jatuh terus. Dan oke ya, jadi yang pertama persyaratan penerimaannya adalah mengakui dosa kita kan. Mungkin ada yang tahu nggak ayatnya di mana? Mungkin masih ada yang ingat ayat yang bilang mengakui dosa kita. Kita mungkin ada kayak hubungannya dengan neuron itu, mirror itu. Iya, iya. Mungkin neuron pathway kita belum tebal kan, kita belum. Iya, nah itu dia. Kita praktekkan memang itu terjadi begitu. Jadi harus, aduh Tuhan tolong, aduh kalau membuat keputusannya ya susah. Tapi udah after itu, oh lega ya, udah mulai agak hilang dia punya ketagihan jatuhnya itu. Jadi memang harus dilawan dengan doa juga. Iya betul Andi. Thank you. Thank you Andi Arli. Oke, jadi benar ya harus mengakui dosa dulu kan yang pertama. Mungkin ada yang masih ingat ayatnya di mana? 1 John 1:19 ya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Iya. Iya, 1 Yohanes 1 ayat 9 kan. Dibilang di sini, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, ada persyaratan untuk berdoa agar doa kita bisa diterima. Yaitu ada kita benar-benar butuh nggak akan bantuan Tuhan. Dan kita merasa menyesal nggak pas mau curahkan hati kita semua sama Tuhan. Dan setelah itu kita mengakui dosa kita atau tidak. Kalau kita mengaku dosa kita, baru Tuhan bisa kan untuk menerima doa kita dan bisa menyucikan kita dari kejahatan atau dosa. Artinya, Auntie Early, kalau kita nggak mengaku, apakah doa kita bisa diterima dan kita bisa disucikan? Enggak. Enggak kan nanti. Tapi kalau kita menyesal, berdoa, dan mengaku dosa kita, apakah doa kita diterima dan kita bisa disucikan nggak? Iya. Kan nanti. Iya, dan yang harus kita tahu juga adalah kalau kita sudah mengaku, itu bukan pujian untuk diri kita, bukan pahala untuk kita, itu semua bukan karena kita, tapi itu semua untuk kepujian nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyucikan kita kan dari dosa. Dan kita tahu, kita sudah belajar, kita sama sekali nggak ada kekuatan apapun kan. Kekuatan Tuhanlah yang bekerja di dalam diri kita. Oke. Mungkin dari kutipan ini ada lagi yang mau menambahkan? Ya, jadi kayak kita bilang tadi, dalam Roma 2 ayat 4 kan, bahwa kebaikan Tuhan yang menuntun kita kepada pertobatan. Dan untuk bertobat, kita berarti harus menyadari dulu keberdosaan kita. Dan keberdosaan kita itu akan kelihatan pada saat kita melihat hukum Tuhan dan juga melihat karakter daripada Tuhan. Pada saat kita melihat karakter Tuhan di dalam hukumnya, dalam kehidupannya, kita akan bisa melihat kita berdosa. Tapi ketika kita melihat keberdosaan kita, maka kasih Tuhan juga menarik kita untuk untuk tiba kepada pertobatan dan pengakuan dosa. Dan semua ini kita ungkapkan melalui doa
doa-doa, sehingga ketika kita bawa dalam doa kita akan diberi kekuatan untuk tidak melakukannya lagi. Dan saat itulah Tuhan bisa bekerja di dalam kita, menyucikan kita. Dan pengakuan dosa kita itu tidak akan seperti orang Farisi atau tidak akan ini, tapi akan seperti Daud kurang lebih ya. Daud punya pengakuan dosa adalah dia sungguh-sungguh dia minta ampun dosa tanpa dia mencari alasan-alasan kejatuhannya. Tapi karena itu karena dia betul-betul mengenal siapa Tuhan, sehingga mau dia untuk memberi pengakuan dosa, pengakuan kepada Tuhan melalui doa ya tentu. Ya, ini mungkin. Thank you. Ya, thank you Kak Roy untuk tambahannya. Mungkin ada lagi sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut baca. Apakah Mami Edis boleh baca? Oke, Git. Elemen lain dari doa yang berlaku adalah iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Bapa, ia harus percaya bahwa Bapa ada, dan bahwa Bapa memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Apakah kita menerima Dia dengan firman-Nya? Oke, thank you Mami Edis. Mungkin Mami Edis ada yang bisa diambil dari kutipan ini. Iya, tidak mudah ya. Kadang apa yang kita minta dan kita mau segera, Tuhan, kita kan nggak minta yang banyak, normal-normal saja. Oke, jadi kadang-kadang kita minta sudah mendesak dan tunggu last minute, aduh berdoa, pasti Tuhan jawab. Dan ini dibilang katanya elemen lain dari doa yang adalah iman. Dan iman ini adalah hadiah, pemberian. Tuhan sendiri yang kasih kepada kita itu iman. Untuk itu, kalau kita berdoa, kita minta, dan di sini dibilang, tuh Bapa sendiri yang bilang, percaya bahwa kamu telah menerimanya, bukan akan, telah. Jadi dengan menyebut nama Tuhan, minta, dan pastikan bahwa apa yang kita minta untuk memuliakan nama Tuhan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi ini dia ya, dibilang privilege, hak istimewa, dengan menggunakan nama Tuhan, dan apapun yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, ya Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak saya. Yakinlah dengan iman bahwa saya telah menerimanya. Itu dia, Git. Makasih ya. Oke, terima kasih Mami Edis. Iya, jadi benar ya yang kita baca bahwa ada elemen lain dari doa, yaitu adalah apakah adanya iman gitu. Dan kita tahu kan di Ibrani 11 ayat 1 dibilang bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, apakah kita benar-benar percaya atau tidak kan, yang tadi Mami sudah jelaskan juga. Walaupun Tuhan itu nggak bisa kita lihat, tapi dengan kita belajar akan firman-Nya, karakternya, tabiatnya, teladannya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan pasti akan mendengar doa kita kalau kita benar-benar tekun dalam doa, percaya, dan mengaku akan dosa-dosa kita. Jadi ini ya, selain untuk mengaku dosa kita, ada elemen lain yang penting, yaitu adalah apakah kita memiliki iman sama Tuhan atau tidak. Apakah kita benar-benar percaya nggak sih sama orang yang kita mau curhat, istilahnya mau mencurahkan semua isi hati kita, mau berkomunikasi dengan dia, apakah kita percaya atau tidak. Oke. Dan kutipan selanjutnya, apakah Kak Wanda boleh baca?
Kolegit. Jaminannya luas dan tidak terbatas, dan dia setia yang telah berjanji. Ketika kita tidak menerima hal-hal yang kita minta, pada saat kita bertanya, kita masih percaya bahwa Tuhan mendengar dan bahwa Dia akan menjawab doa-doa kita. Kita begitu keliru dan picik sehingga kadang-kadang kita meminta hal-hal yang tidak akan menjadi berkat bagi kita. Dan Bapa Surgawi kita dalam kasih menjawab doa-doa kita dengan memberi kita apa yang akan menjadi kebaikan kita yang tertinggi, yang kita sendiri akan lakukan keinginan jika dengan visi tercerahkan ilahi. Kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ketika doa kita tampaknya tidak dijawab, kita harus berpegang teguh pada janji. Karena waktu menjawab pasti akan datang, dan kita akan menerima berkat yang paling kita butuhkan. Tetapi untuk mengklaim bahwa doa akan selalu dijawab dengan cara yang sama, dan untuk hal tertentu yang kita inginkan adalah anggapan. Tuhan terlalu bijaksana untuk berbuat salah, dan terlalu baik untuk menahan hal baik apapun dari mereka yang berjalan dengan lurus. Maka, jangan takut untuk percaya kepadanya, meskipun Anda tidak melihat jawaban langsung atas doa-doaan. Bergantunglah pada janjinya, mintalah, dan itu akan diberikan kepadamu. Oke. Apakah Kak Awanda ada yang bisa diambil dari kutipan ini? Iya, gitu. Jadi, so far yang didapat sini kita lihat koneksi dengan paragraf yang sahabat lalu itu pas kita punya bagian baca juga. Jadi sudah jelas ya, Tuhan punya berkat itu banyak sekali yang Dia mau kasih ke kita. Dan semuanya yang Dia mau kasih itu adalah janji-janji yang buat bagi kita itu semuanya adalah untuk kebaikan kita dan untuk damai sejahtera bagi kita. Dan kalau kita belajar juga sebelumnya bahwa yang Tuhan mau kasih itu sesuatu yang terbaik untuk kita pastinya. Jadi kalau kita misalkan berdoa terus kita sepertinya doa kita tidak dijawab, itu itu artinya kita tidak boleh kecewa dengan itu, tetapi kita harus lihat bahwa kalau doa kita tidak dijawab itu artinya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sudah sangat jelas ya. Dan terus dibilang juga di sini ketika doa kita tampak tidak dijawab, kita harus berpegang teguh pada janji. Jadi dengan berdoa juga kita harus lihat prinsipnya ya, apakah doa yang kita minta itu kepada Tuhan adalah untuk kita punya keinginan daging atau sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Jadi apakah itu sesuai dengan prinsip kebenaran atau tidak? Apakah itu adalah doa yang egois atau tidak? Jadi sebenarnya kita sendiri sudah bisa tahu ya doa-doa seperti apa dan janji-janji seperti apa yang kita harus minta dan Tuhan akan berikan kalau kita minta. Dan doa itu juga mungkin kalau kita minta, oh ini sesuai dengan Tuhan punya kehendak, tapi belum tentu akan dijawab pada saat itu. Bisa jadi nanti beberapa waktu ke depan atau tahun depan atau 3 tahun depan yang istilahnya itu sesuai dengan prinsip betul seperti itu, tetapi tidak bisa Tuhan tidak harus jawab pada saat itu. Karena di sini bilang karena waktu menjawab pasti akan datang dan kita akan menerima berkat yang paling kita butuhkan. Jadi segala sesuatu itu so indah pada waktunya ya. Jadi waktu baca ini kita sangat dikuatkan dan dihiburkan juga. Karena kita masing-masing kita pasti akan banyak permintaan doa yang kita layangkan kepada Tuhan yang kita sangat rindukan kan banyak hal gitu untuk kita punya untuk kita punya kerohanian, kita punya kerinduan untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan atau apapun juga yang
Ini dalam konteks yang positif ya, yang sesuai dengan prinsip. Tetapi walaupun seperti itu, tetap ada waktunya Tuhan jawab doa-doa kita. Nah, so far itu dulu sih, Git. Mungkin nanti lihat Thank you, kalau Kak ada. Wan. Iya, thank you. Iya, Kak. Iya, jadi benar ya yang Kak Wanda juga sudah jelaskan tadi. Dibilang tadi yang pertama, kita begitu keliru dan picik sehingga kadang-kadang kita meminta hal-hal yang tidak akan menjadi berkat bagi kita. Jadi, seperti Kak Wanda juga sudah bilang, mungkin kadang kita merasa kok Tuhan nggak pernah jawab doa-doa kita gitu. Ya mungkin apa yang kita minta itu belum sesuai dengan keinginan Tuhan kan. Belum tentu apa yang kita minta itu bisa menjadi berkat untuk kita atau bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Jadi atau mungkin juga apa yang kita minta apakah itu untuk keinginan daging kita atau untuk Tuhan juga gitu. Jadi inilah ya, jadi apa namanya, kita juga harus sadar dan kita juga percaya semua juga sudah belajarkan dan juga sudah tahu doa-doa mana yang memang itulah yang harus kita layangkan dalam doa kan, dan mana juga yang sebenarnya itu hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Jadi nggak perlu khawatir dan takut kalau doa kita mungkin belum dijawab-jawab sama Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu kan yang terbaik untuk kita, jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Makanya dibilang jangan takut untuk percaya sama Tuhan dan bergantunglah sama Tuhan. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu apa yang Tuhan juga pikirkan. Dan apa yang Tuhan pikirkan itu udah yang pasti terbaik kan untuk kita. Pasti jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan gitu. Dan ketika kita merasa bahwa doa kita belum dijawab, kita harus percaya dan berpegang teguh pada janji Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menjawabnya di timing yang tepat kan, di waktu yang tepat. Dan Tuhan juga akan memberikan berkat atau jawaban yang terbaik sesuai apa yang kita butuhkan. Makanya ada ayat juga dibilang semua indah pada waktunya kan. Tuhan tahu mana dan kapan yang terbaik untuk mengabulkan menjawab doa kita. Tapi dibilang juga untuk mengklaim bahwa doa kita mungkin kita rasa sudah benar, sesuai apa yang Tuhan mau, sesuai iman, dan akan dijawab dengan cara yang sama, itu adalah suatu anggapan kan, atau bahasa Inggrisnya kita sudah sering dengar yaitu presumption kan. Oke ya, jadi dibilang di sini bahwa Tuhan itu terlalu berbijaksana untuk berbuat salah dan terlalu baik untuk menahan hal baik apapun dari mereka yang berjalan dengan lurus. Maka dari itu, jangan takut untuk percaya kepadanya meskipun Anda tidak melihat jawaban langsung atas doa-doa Anda. Bergantung pada janji pastinya, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Oke, mungkin dari kutipan ini ada yang mau menambahkan? Ya, jadi Ya, Kak Roy. ini sampai sini kita lihat bahwa sebenarnya doa ini kalau kita berdoa itu adalah juga salah satu pengungkapan bagaimana pengenalan kita akan Kristus kan. Karena waktu tadi kutipannya yang dikutip sama Joy, bahwa pengenalan akan Kristus akan membuat kita melihat keberadaan kita yang malang melarat, miskin, buta, telanjang, dan tidak punya apa-apa, tidak berkekuatan apa-apa. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Even kita punya apapun, ya harta duniawi atau apapun, tapi pengenalan akan Kristus akan membuat kita menyadari dan merasakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus, sehingga menuntun kita setelah sampai situ kita juga tahu bahwa Kristus mau menolong kita, ya kan, dan dengan itu menuntun kita untuk berdoa. Jadi kalau kita jarang berdoa itu juga adalah suatu tanda bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Karena dengan tidak mengenal Tuhan, kita tidak akan mengenal diri sendiri. Kita pasti akan percaya diri
tidak akan merasa mampu. Atau kalaupun kita merasa tidak mampu, despair, putus asa, kita merasa kita terbuang dan setan akan gunakan kamu, dan kita lupa bahwa ada janji bahwa Tuhan mau menolong kita. Nah, itu. Jadi ini juga sebenarnya salah satu bukti bahwa kita tidak mengenal Tuhan atau kita dalam kondisi tidak dekat dengan Tuhan itu adalah seberapa sering kita berdoa gitu. Itu mungkin ya. Thank you. Gitu. Iya, thank you Kak untuk tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut baca. Apakah Opa Upin boleh baca paragraf selanjutnya? Oh, mungkin Opa Upin belum bisa. Apakah kayak ini? Anti acil ya, OR. Ya, apakah Kak Roy boleh baca, Kak? Oke. Jika kita menerima nasihat dengan keraguan dan ketakutan kita atau mencoba menyelesaikan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan jelas sebelum kita memiliki iman, kebingungan hanya akan meningkat dan semakin dalam. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan, merasa tidak berdaya dan tergantung sebagaimana kita sebenarnya, dan dalam iman yang rendah hati dan percaya, tahukan keinginan kita kepadanya, yang pengetahuannya tidak terbatas, yang melihat segala sesuatu dalam ciptaan Tuhan dalam ciptaan, dan yang mengatur segala sesuatu dengan kehendak dan firman-Nya. Dia dapat dan akan memperhatikan tangisan kita dan akan membiarkan cahaya menyinari hati kita. Melalui doa yang tulus kita dihubungkan dengan pikiran yang tak terbatas. Kita mungkin tidak memiliki bukti yang luar biasa pada saat itu, bahwa wajah penebus kita sedang membungkuk di atas kita dalam belas kasih dan cinta. Tetapi ini tetap demikian. Kita mungkin tidak merasakan sentuhannya yang terlihat, tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan kelembutan belas kasihan. Aduh. Mungkin Kak Roy ada yang bisa dijelaskan dan ditambahkan dari Jadi jelas sekali ya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu 100% benar. Jikalau kita berdoa, itu 100% Tuhan mendengarkan. Jadi apa yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau firman Tuhan bilang bahwa mintalah, carilah, dan ketuklah, maka kamu akan mendapatkan, menemukan, dan pintu akan dibukakan kepadamu. Kita harus terima dengan iman bahwa itu akan terjadi dengan demikian, karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu sendiri memiliki kuasa untuk melaksanakan apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan. Itulah iman kita. Ya, dan iman akan menentukan perbuatan kita. Ya kan ada iman yang mati dan iman yang hidup. Iman yang hidup itu adalah iman yang bekerja berdasarkan kasih. Dan kalau kita berdoa, Tuhan kasih saya misalnya pengenalan akan Engkau, maka tolong saya untuk tinggalkan dosa. Maka itu akan saya ikutin dengan saya akan mempelajari firman Tuhan. Atau Tuhan, bangsa Mesir di belakang kita. Di depan ada laut Teberau, di kanan ada jurang, di kiri ada dinding terjal.
tolong selamatkan kita. Kita percaya, jangan menyerah kan, jangan menyerahkan diri kepada Firaun yang mengejar. Tuhan yang akan selamatkan kita. Dan akan diikuti oleh apa? Oleh menyeberang laut Teberau, kita akan mengambil tindakan. Jadi iman juga akan menentukan kita mau bertindak atau tidak. Abraham waktu disuruh persembahkan anaknya Ishak, dia dikatakan beriman karena dia percaya Tuhan akan bangkitkan kembali Ishak. Buktinya dia pergi naik ke Gunung Nebo, ya kan? Dia persembahkan Ishak sebelum akhirnya ditahan oleh malaikat. Jadi iman kita juga akan menentukan tindakan kita. Jadi tidak sebatas doa di sini. Jadi ini jelas sekali, luar biasa ya, firman Tuhan lengkap sekali. Bahwa bukan cuma berdoa yang Mrs. White nyatakan. Dia menyinggung juga soal iman. Karena iman itu akan menentukan juga tindakan kita yang benar. Bukan cuma berdoa, tapi do nothing misalnya ya. Tapi kita akan berdoa dan melakukan sesuatu yang benar, yang Tuhan kehendaki. Karena kita percaya Tuhan yang akan menyelesaikan. Itu. Ya, terima kasih. Halo Git, mungkin mic mikrofonnya Gita belum di on. Thank you. Oh ya, sorry Kak. Oke. Iya. Iya, tadi kita pikir kita punya suara yang bagus, tapi ternyata Gita. Iya, oke. Iya Kak, thank you Kak. Jadi dibilang di sini, jika kita menerima nasihat dengan keraguan dan ketakutan kita, atau mencoba menyelesaikan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan jelas, sebelum kita memiliki iman, kebingungan hanya akan meningkat dan semakin mendalam. Jadi benar ya yang tadi kutipan awal yang kita sudah baca, bahwa curahkan seluruh isi hati kita sama Tuhan seperti kepada seorang teman. Makanya kalau ada masalah juga jangan langsung lari pergi ke teman, tapi langsung curhat. Itu bukan solusi yang tepat kan. Tapi datang sama Tuhan, berdoa, dan curahin semuanya sama Tuhan. Dan karena kalau kita menerima nasihat sama orang atau menyelesaikan masalah yang nggak bisa kita lihat dengan jelas ke depannya gimana, itu malah jadi penuh dengan keraguan kan dan ketakutan yang lebih dalam, yang harusnya bisa menyelesaikan masalah tapi malah dibilang kebingungan hanya akan meningkat dan semakin dalam. Dan untuk berdoa juga kita harus memiliki iman kan, tadi elemen-elemen yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu harus mengakui dosa, harus memiliki iman, dan juga harus tekun dalam berdoa nanti yang kita akan pelajari juga. Jadi connect ya semua firman Tuhan yang kita sudah pelajari sejauh ini, semuanya connect dan semuanya sudah jelas benar kan, terbukti benar yang Kak Roy juga sudah jelaskan tadi. Dan dibilang juga di sini, tetapi jika kita datang kepada Tuhan, ini ya coba ya kita baca lagi dan kita bayangkan ya, ini kutipan kita suka sekali, dan kalau kita bayangkan itu rasanya aduh, coba ya kita baca. Jadi di sini dibilang jika kita datang kepada Tuhan merasa tidak berdaya dan tergantung sebagaimana kita sebenarnya, dan dalam iman yang rendah hati dan percaya memberitahukan keinginan kita kepadanya yang pengetahuannya tidak terbatas, yang melihat segala sesuatu dalam ciptaan, dan yang mengatur segala sesuatu dengan kehendak dan firman-Nya, Dia dapat dan akan memperhatikan tangisan kita dan akan membiarkan cahaya menyinari hati kita. Melalui doa yang tulus, kita dihubungkan dengan pikiran yang tak terbatas. Kita mungkin tidak memiliki bukti yang luar biasa pada saat itu bahwa wajah penebus kita sedang membungkuk di atas kita dalam belas kasihan dan cinta. Tapi ini tetap demikian. Kita mungkin tidak merasakan sentuhannya yang terlihat, tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan kelembutan belas kasihan. Oke, jadi ini ya kalau kita benar-benar baca dan kita renungkan betapa baiknya Tuhan itu dan
betapa sabarnya Tuhan, betapa murah hatinya Tuhan sama kita yang kita selama ini begitu penuh dengan keinginan daging dan penuh dengan kesombongan, selfish. Ini coba lihat kebaikan Tuhan. Tersentuh nggak sih kita kalau baca ini? Kita pasti semua tersentuh ya sama Tuhan. Kayak wow gitu ngeliat kebaikan Tuhan yang tak terbatas itu. Jadi kalau kita datang sama Tuhan dengan rendah hati dan menggantung sama Dia dan percaya, mencurahkan hati kita sama Dia, Tuhan akan menyinari hati kita dan doa tulus kita akan dihubungkan dengan pikiran Tuhan yang tak terbatas itu kan tadi dibilang. Dan walaupun kita nggak bisa merasakan sentuhan Tuhan yang sedang menjamah kita, tapi tangan Tuhan selalu ada untuk kita dalam kasih dan penuh dengan kelembutan dan belas kasihan. Wow. Jadi apa ya namanya kalau dibayangkan rasanya kayak mau nangis, kayak betapa bodohnya kita fisiknya dan keras kepalanya kita yang masih nggak mau datang sama dia, nggak mau komunikasi dengan dia. Istilahnya gini ya, kalau misalnya sama pasangan, mungkin sehari aja kita nggak komunikasi udah stres, sedih, udah cemberut, udah bad mood lah pokoknya. Coba kalau sama Tuhan, pasti udah lupa, santai aja gitu, biasa aja. Tapi kalau kita benar-benar cinta sama Tuhan, rasanya nggak komunikasi sehari aja itu pasti udah nggak tenang, udah sedih. Aduh, rasanya pengen komunikasi terus-menerus kan. Jadi dari kutipan dari chapter ini benar-benar menegur saya pribadi juga dan kita semua ya. Pas baca sendiri memang netes ya air mata, kayak rasanya diri tuh kayaknya nggak layak gitu. Tapi Tuhan itu masih sabar sama kita karena Dia cinta sama kita. Karena Tuhan mau kita semua nggak jatuh kan, Dia nggak mau kita semua jatuh. Dan Tuhan mau agar kita juga bisa memiliki karakter seperti Tuhan. Tapi semuanya Tuhan sudah kasih kan the power of choice kan, pilihan, kuasa pilihan. Itu semua tergantung di kita, apakah kita mau atau tidak, apakah kita percaya sama Dia, mau datang sama Dia atau tidak kan. Jadi mungkin ini kutipan terakhir ya karena waktunya sudah lewat dan kita akan lanjut juga sahabat depan. Mungkin sebelum kita tutup ada lagi yang mau menambahkan dari kutipan ini. Halo Git, mudah-mudahan tidak bosan. Ya, halo Kak. Iya, ini puji Tuhan ya, luar biasa sekali ini kutipan ini. Kalau orang bisa mengilhaminya baik-baik, menyerap ini bahwa Tuhan itu tidak akan lalai untuk mendengarkan doa kita dan Dia rindu sekali mau mendengar doa kita, dan waktu kita berdoa Dia mendengarkannya dengan cinta kasih. Dan firman Tuhan ini loh yang benar. Ternyata selama ini kita salah meminta, kita begini. Akhirnya Dia akan tuntun terus kita sampai kita bisa betul-betul sejalan dengan apa yang Dia kehendaki. Tapi yang pasti pelajaran ini mengingatkan bagi saya pribadi bahwa kalau kita sudah berdoa, Tuhan pasti dengarkan. Dan dalam tanda kutip bahasa ini bilang hati-hatilah kalau berdoa. Ini cuma bahasa ini ya. Artinya kalau kita sudah berdoa, pasti Tuhan akan dengarkan. Itu kita harus ingat betul. Dan doa itu adalah membuat kita terhubung dengan surga, yang senantiasa menunggu kita untuk berhubungan dengan surga. Kita terputus dengan surga bukan karena surga yang lalai untuk mendengarkan doa kita kan, tapi kita yang lalai untuk membuka hati, dan kita terlalu percaya diri bahwa kita sudah fine, sudah oke, padahal keadaannya sebaliknya. Terima kasih, ini pelajaran sangat indah. Buat saya pribadi ini sangat praktikal dan sangat menguatkan kita. Saya pribadi khususnya ya. Terima kasih. Iya, thank you Kak. Puji Tuhan Kak.
Iya, jadi benar ya sama yang Kak Roy juga bilang, ini juga pelajaran yang sangat menguatkan kita juga pribadi dan juga untuk mengingatkan kita juga bahwa jangan berhenti untuk berdoa gitu. Dan sebenarnya kutipan selanjutnya juga akan lebih dijelaskan lagi bagaimana apa itu makna dari doa dan hak istimewa dari doa itu benar-benar banyak sekali ya dan benar-benar dalam sekali. Jadi puji Tuhan untuk pelajaran hari Sabat ini semoga untuk bisa menjadi kekuatan bagi kita semua dan juga bisa menjadi practical lesson juga untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa hari demi hari bisa menjadi seperti karakter Tuhan, yang salah satu habit Tuhan adalah dia itu sering berdoa, dia selalu bergantung sama Bapaknya, dia selalu berkomunikasi dengan Bapaknya, dan itu adalah salah satu kunci di mana Tuhan itu tidak jatuh dan juga bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oke, jadi mungkin pembahasan sekolah sahabat kita akan sampai sini. Mungkin sebelum kita akan kembalikan ke MC, mungkin ada lagi yang mau memberikan komentar atau